Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Thank you Pastor David untuk kepercayaannya. Om Yeri terima kasih banyak. Ini pertama kali saya bisa hadir di sini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Sungguh indah melihat bagaimana Tuhan bekerja di sini. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena ada kemurahan Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin saya perlu menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk generasi orang tua kami yang memberikan panggung kepada anak-anak muda yang, kami masih anak bawang Om, belum kalau dibilang ilmunya masih jauh gitu. Dibilang pengalamannya masih jauh. Tapi terima kasih untuk kebesaran hatinya. Terima kasih bisa memberikan anak-anak muda ini untuk bicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Dan dengan jalan yang diberikan oleh para orang tua kami ini, kami melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin, mari beri tepuk tangan sekali sama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, perkenalkan nama saya Timotius Sanderi. Kami dari Bandung. Saya sudah menikah. Istri saya asalnya mau datang ke sini sama anak-anak. Cuma begitu lihat berita ternyata arus baliknya cukup mengerikan gitu. Jadi saya sendiri saja naik kereta cepat tadi. Oke, kami melayani di Bandung, di GBI Aruna. Mungkin itu aja sih perkenalannya ya. Karena Bapak Ibu kan gak mau dengar saya cuap-cuap kan, mending dengar firman Tuhan ya. Yuk, slide-nya boleh dibantu multimedia ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya beri tema Undivided Heart. Jadi bagaimana kita ikut Tuhan itu dengan hati yang bulat, tidak mendua, tidak bercabang, tidak bimbang. Jadi ikut Tuhan dengan fokus. Bagaimana kita bisa fokus? Biarlah kita punya hati yang bulat di dalam Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ayat yang akan kita baca pertama dari Matius pasal 7 ayat 24. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan ayat ini, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, ini Tuhan Yesus yang bicara, ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Multimedia boleh tampilkan video yang tadi saya kirimkan. Nah ini ada sedikit gambaran. So here we have a nice solid foundation with bricks, and here we have a sandy foundation we're going to build, and this is, look at that, with regards to Jesus's parable of building on the rock or building on a sandy foundation and what that looks like. So here we have the foundation, the rock one, the sand one, and then the 4 walls for each of the little houses on top. And now we're going to put people in. And now the rain starts. Look at that. And it's starting to flood. And the people are inside the house. I don't know if they're doing well or scared or what. But we'll look in and look, they're still okay. And now the sandy foundation. The rains and the floods go. And oh my goodness gracious. Look at that. You can see what a sandy foundation does when it's exposed to the same amount of water as the firm foundation. Oke, haleluya. Nah, Bapak Ibu ini gambaran dari ayat yang kita baca barusan ya. Bagaimana supaya kehidupan kita itu dibangun di atas batu. Nah, seringkali kita melihat ini dalam konteks hal yang rohani aja. Tapi ternyata ini juga sangat applicable dalam hal-hal di luar konteks rohani Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita boleh jujur, kalau misalnya kita boleh amati Bapak Ibu,
Berapa banyak yang kehidupan kerohaniannya baik-baik saja. Dibangun di atas batu karang Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan keluarganya dibangun di atas pasir. Tetapi kehidupan keuangannya dibangun di atas pasir. Berapa banyak kita melihat, mungkin kita flashback ke zaman pandemi gitu ya. Berapa banyak yang secara kerohanian baik-baik saja. Mereka percaya Tuhan. Tetapi keuangannya hancur. Oke, kita sekarang mau belajar. Balik lagi ke slide yang Matius pasal 7 dikatakan di sini. Nah, jadi bagaimana supaya kita membangun di atas batu karang kehidupan kita. Bukan cuma rohani, tetapi keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, karir kita itu solid gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita punya, yang pertama tadi saya sampaikan mengenai hati yang bulat, hati yang tidak terbagi-bagi ya. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang mana? Pertanyaannya. Tuhan Yesus dengan jelas katakan yang ini. Nah yang ini itu yang mana Bapak Ibu? Slide berikutnya minta tolong. Ternyata Matius pasal 7 ayat 24 itu adalah satu bagian dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Yang kalau Bapak Ibu bawa Alkitab ditulis dikatakan perikopnya atau judulnya itu adalah khotbah di atas bukit. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, kita dengar pesan Tuhan, tentu harus utuh, katakan utuh. Amin. Gak bisa sepotong-sepotong, betul? Kalau misalnya kita makan pizza, kalau Bapak Ibu cuma gigit pinggirnya doang, kalau ada yang nanya itu pizza rasanya apa? Bapak Ibu bilang hambar kayak roti gitu. Tapi kalau saya tanya, betul nggak pizza itu rasanya hambar kayak roti? Betul sih gitu. Tapi kurang tepat gitu. Bapak Ibu nangkep ya, ikuti saya ya. Kenapa? Karena yang digigit cuma ujungnya doang. Enggak utuh. Karena namanya pizza itu kan katanya gitu ya, kata yang suka bikin pizza harus ada saus tomatnya, betul ya? Ada saus tomatnya, ada jamur, ada sosis, ada daging gitu kan. Itu kalau kita gigit semua baru kita tahu, oh pizza itu rasanya seperti ini. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai tadi yang Tuhan Yesus bilang. Supaya kita mendirikan rumah kita di atas batu itu, kita harus dengar, kita harus lakukan perkataan yang ini. Yang ininya yang mana? Yang ininya adalah dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Matius 5 ayat 2 dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Dan selanjutnya. Dan ini berlanjut terus pasal 6 sampai diakhiri pasal 7 ayat 28 dikatakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Jadi ini satu kesatuan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa ikuti saya. Jadi jangan Bapak Ibu kalau misalnya baca Matius pasal 5, beresin sampai pasal 7 ya, minta tolong ya. Biar gambarannya dapet gitu. Terus kalau misalnya baca pasal 7, contoh ya. Kita buka sama-sama, multimedia bisa bantu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang sering sekali saya dengar disampaikan oleh banyak pengkhotbah dan biasanya dipakai buat nakut-nakutin jemaat. Di sini nggak ada, sana jauh. Sini firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama siapa, Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus lagi ngomong sama nabi-nabi karena dibilang kan membuat mujizat, bernubuat? Apa Tuhan Yesus lagi ngomong sama kita? Bapak Ibu, sebelum ayat 21 ada ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 20, sebelum ayat 20 ada ayat 19 terus sampai, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, boleh dibuka ayat 15. Kejadian 7 ayat 15. Di sini yang ngasih perikop, yang kasih judul untuk bagian ayat firman ini adalah dari LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. LAI kasih judul apa Bapak Ibu? Matius 7 ayat 15 sampai 23. Hal pengajaran sesat. Ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kalau saya tanya, ayat tadi Matius 27 ayat 21 sampai 23, itu ditujukan buat kita atau bukan? Bukan. Ini ditujukan untuk yang ayat 15 ini. Buat siapa? Nabi-nabi palsu. Amin. Nih, jadi kalau ada yang nakut-nakutin, kita lihat konteksnya apa. Tuhan Yesus itu bicara, aku akan menolak mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Ternyata kita melihat ayat-ayat berikutnya itu konteksnya. Oh, konteksnya Tuhan Yesus lagi bicara nabi palsu. Bukan bicara tentang murid-murid Tuhan ditolak. Karena ayat-ayat di Yohanes katakan, yang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita balik lagi ke ayatnya ya. Ke slide-nya ya. Ini contoh soal, yuk kita belajar firman Tuhan ini, lihat konteksnya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kalau ada yang asal comot ayat, nah ayat 21, kita lihat, kita belajar untuk sedikit lebih kritis, lebih pintar. Bahkan termasuk dibandingkan sama hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Kenapa? Karena kita juga diurapi Roh Kudus, amin. Bukan cuma yang di mimbar, ya. Bapak Ibu yang duduk di bawah juga diurapi Roh Kudus. Jadi kalau firman Tuhan diberitakan, hati kita juga akan memberitakan kesaksian. Amin kita. Begitu ada getaran di hati kita bilang amin. Tapi begitu ada yang mulai, kok ini agak gak damai sejahtera ya. Kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu ya. Ayat sebelumnya, tadi dibilang ayat 21. Baca ayat 20, ayat 19, 18, 17, 16. Oh, ternyata tentang nabi palsu ya, bukan tentang kita. Ini contoh, oke. Jadi Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, itu adalah satu kesatuan. Kalau film itu satu judul, 3 episode. Ya, Matius 5, 6, 7. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, jadi saya akan kasih 3 poin untuk kita sama-sama renungkan bagaimana supaya kita punya hati yang bulat. Hati yang tidak terpecah-pecah. Hati yang tidak bimbang. Sehingga kita bisa bulat hati, kita bisa fokus dalam hidup kita. Oke, yang pertama. Poin pertama itu no excuses. Ini saya sarikan dari Matius 5 sampai Matius 7. Gimana supaya kita punya hati yang bulat? Yang pertama kita gak boleh punya alasan. Excuses ya. Matius 5 ayat 3 dimulai dengan Tuhan Yesus mengatakan mengenai ucapan bahagia judulnya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur dan seterusnya. Semua diawali dengan kata berbahagia, 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 berbahagia. Nah, waktu saya baca ini, saya merenungkan, kenapa Tuhan Yesus mulai pengajarannya dengan kata bahagia ya? Kata berbahagia ini dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan blessed, diberkatilah. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli dari firman Tuhan perjanjian baru dikatakan makarioi, yang diambil dari kata makarios, diberkatilah kamu, diberkatilah kamu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mulai dengan kata diberkatilah kamu? Ternyata Tuhan Yesus ketemu sama orang-orang yang punya banyak alasan, Bapak Ibu. Bukankah banyak dari antara kita waktu bertemu dengan satu kondisi, Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau kita melayani, Tuhan mau kita lakukan sesuatu yang lebih besar, Tuhan mau promosikan kita, terus tiba-tiba di pikiran kita muncul, aduh, slide berikutnya minta tolong, tiba-tiba aduh, saya ini gak punya apa-apa. Mau usaha, ada yang ngajak kita joinan misalkan. Ini kita bisa bikin ini ya bareng-bareng yuk. Ini prospeknya bagus. Aduh saya gak bisa. Aduh saya gak punya koneksi. Saya gak punya pengalaman. Aduh saya ini miskin. Gak punya modal. Kemudian dikatakan, oh saya ini sedang berduka. Saya baru kehilangan orang tua, kehilangan siapa. Atau dibilang, saya ini lemah. Saya ini suka sakit. Terus, wah saya gak bisa urus yang beginian. Soalnya kan kalau bisnis itu kan harus urusan sama inilah, urusan sama bagian itulah. Harus nyogok sini lah, harus nyogok situ lah. Saya kan gak bisa gitu-gitu. Banyak alasan-alasan. Atau banyak excuses. Begitu Tuhan kasih kesempatan sama kita, seringkali muncul pikiran-pikiran ini. Bahkan yang paling akhir dikatakan, kita buka ayatnya ya, Matius 5 ayat 12, ayat 11. Dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi alasan yang terakhir itu apa? Saya ini kan orang Kristen. Berapa banyak Bapak Ibu yang mungkin bekerja di pemerintahan atau mungkin di suatu perusahaan, pimpinannya semuanya gak ada yang Kristen. Ownernya bukan Kristen, direkturnya bukan Kristen, manajernya bukan Kristen, supervisornya pun bukan Kristen. Jadi seakan-akan begitu muncul kesempatan untuk promosi itu muncul di kepala kita itu. Ya, saya kan Kristen. Oke, slide berikutnya. Bagaimana Tuhan menyikapi semua alasan-alasan itu Bapak Ibu? Tuhan Yesus cuma kasih satu kata. Kamu diberkati. Jadi mulai pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu, Saudara semua. Begitu kita mendapat ada kesempatan untuk kita bisa maju, untuk kita bisa jadi lebih baik. Pasti ada di pikiran itu, wah kamu gak bisa, kamu kurang, modalmu gak cukup, itu saingannya besar, itu gak bisa tuh. Kamu kalau mau naik pangkat lagi, kamu saingan sama atasan kamu nanti. Nanti kamu dijegal. Kalau gagal gimana? Nanti kamu susah loh di perusahaan itu. Begitu muncul pikiran-pikiran itu, sepakat sama-sama saya, mulai pagi hari ini kita katakan, saya diberkati Tuhan. Amin, yuk sama-sama katakan, saya diberkati Tuhan. Sekali lagi, saya diberkati Tuhan. Amin. Jadi begitu muncul excuses ini, kita berkatakan, saya diberkati Tuhan.
berkat Tuhan yang dititipkan sama Bapak Ibu itu cukup untuk mengantarkan engkau kepada tujuannya. Amin. Saya kasih setidaknya ada 3 berkat Tuhan. Yang pertama itu kesempatan. Yang kedua itu kemampuan. Dan yang ketiga itu koneksi. Kesempatan, kemampuan, koneksi. Kalau berapa banyak kita tahu orang-orang yang hebat-hebat, pinter banget. Misalnya teman kuliah, teman SMA. Wah, dulu dia itu pinter banget ya. Tapi kok sekarang hidupnya susah ya? Kenapa seringkali? Gak punya kesempatan Bapak Ibu. Berapa banyak yang punya kesempatan, punya kemampuan, tetapi dijegal karena gak punya koneksi. Apalagi di negara plus 62 ini katanya ya. Kita butuh koneksi. Oke, nah ini semua masuk dalam berkat Tuhan yang tadi saya sampaikan. Amin. Jadi begitu muncul excuses, alasan-alasan di pikiran kita, apa yang harus kita katakan? Saya diberkati Tuhan. Sekali lagi, saya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya, yang kedua. Supaya kita bisa punya hati yang bulat, kita yakin betul kita ada dalam posisi diberkati sama Tuhan. Setelah itu, langkah berikutnya, Tuhan Yesus memberikan identitas yang baru kepada setiap kita. Identitasnya apa saja? Matius 5 ayat 13, ayat 14 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kemudian, kamu adalah terang dunia. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya, kalau garam itu dia berfungsi ketika dia gak kelihatan. Katakan gak kelihatan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pengen kalau misalnya ke tempat makan, kemudian kita order makanan, kita beli mie goreng, kita beli nasi goreng, kita beli capcay, kita beli pizza yang tadi mungkin. Terus begitu dihidangkan kita lihat garam segeluntung gitu, segede kerikil. Seberapa banyak Bapak Ibu mau ngelihat seperti itu? Gak ada. Garam itu lebih bermanfaat kalau dia gak kelihatan, Bapak Ibu. Tapi berasa. Nah, ini bicara apa? Ini bicara ketika kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang disuruh sama Tuhan, kemudian gak ada yang tahu. Katakan gak ada yang tahu. Enak gak Bapak Ibu? Yang bilang enak berarti belum merasakan sakitnya di sini gitu ya. Udah capek-capek bantu orang ini, bukan terima kasih, dia nggak tahu kita bantu sebenarnya. Kita berbuat baik, misalkan itu Bapak Ibu yang jadi asyir, begitu sampai sini misalkan lihat di depan basah, ada tumpahan air, aduh gak ada orang, gimana nih? Wah bersihin. Udah gitu yang datang tahu nggak? Gak ada yang tahu itu kan. Boro-boro terima kasih Pak, gembala aja nggak tahu gitu kan. Tapi satu hal, kabar baiknya apa Bapak Ibu? Berarti Anda sudah jadi garam. Katakan saya jadi garam. Amin. Jadi menjadi garam bicara mengenai kita melakukan hal yang benar, hal-hal yang baik. Gak ada yang tahu. Tapi tetaplah menjadi garam. Jangan kecewa. Amin. Berikutnya menjadi terang. Menjadi terang itu apa? Sama. Tapi kelihatan. Nah, ini saya mau kasih janji Tuhan buat Bapak Ibu ya. Kita buka ayatnya ya, Matius 5 ayat 14. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 10, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin.
Jadi identitas yang baru Tuhan berikan, kita adalah garam dunia. Kita terus berbuat baik, gak dihargain orang, gak dilihat orang. Terus lakukan Bapak Ibu. Karena kita memang bagian kita seperti itu. Panggilan Tuhan buat kita seperti itu. Tapi ada panggilan yang kedua, identitas yang kedua, menjadi terang. Ayat 15 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengerti ayat ini? Enggak, ulangi, saya ganti pertanyaannya. Berapa banyak Bapak Ibu yang di rumahnya punya pelita? Berapa banyak yang di rumahnya punya gantang? Enggak ada ya? Yang kaki dian, kalau kaki dian, yang di rumahnya punya kaki dian ada enggak? Oh kan susah kan? Saya ganti lagi pertanyaannya. Yang ngerti gantang itu apa Pak? Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi saya coba buat kontekstualisasi pada zaman kita ya Bapak Ibu. Kita harus sadar Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa Alkitab ini dituliskan pada abad ke-1 Masehi. Jadi kitab Matius ini dituliskan pada abad 1, jadi sebelum tahun 100 Masehi ya. Jadi sampai sekarang 2024 itu ada jarak sekitar 1900 tahun ya. Jadi ada sedikit pergeseran budaya, ada beda bahasa dan sebagainya. Ya. Jadi saya coba kontekstualisasikan ayat ini dalam zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin saya bisa bilang seperti ini. Tidak ada orang yang menaruh lampu di bawah. Tapi orang akan taruh lampu itu di atas, di langit-langit, di tempat yang tinggi, supaya menerangi seluruh ruangan di rumah itu. Nah, kalau ini saya tanya sekarang, yang di rumahnya ada lampu siapa? Nah, kan, Bapak Ibu bisa ikutin ya. Yang naruh lampunya di bawah ada nggak? Nggak ada. Semua lampunya itu ditaruh di atas, yang di bawah itu hiasan Pak biasa ya. Hiasan untuk mempercantik biasanya yang di bawah-bawah ya. Kalau disuruh milih mending yang di bawah atau mending yang di atas? Mending di atas. Mending di atas ya. Jadi jadi kalau kita sudah kontekstualisasikan, jadi Tuhan Yesus itu bilang seakan kamu itu seperti lampu, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu seperti lampu yang tugasnya menerangi. Kemudian dikatakan tidak ada seorang pun yang naruh lampu di bawah, tetapi lampu ditaruh di mana? Di atas. Jadi ini ada satu janji Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang bekerja, boleh angkat tangannya. Yang punya usaha atau bisnis boleh lambaikan tangannya. Ya, ini janji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Next time saya ketemu Bapak Ibu lagi di sini, saya perkatakan janji Tuhan, Bapak Ibu sudah ada di posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Amin. Baik di tempat pekerjaan maupun di tempat usaha maupun rekening banknya. Kenapa? Karena enggak ada satupun lampu yang kita biarin ya, lampu ya. Kita taruh ini, misalnya ini lampu ya, kita taruh di bawah ya. Terus dia manjat sendiri, ada enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Semua itu diambil sama yang punya rumah. Yang punya rumah taruh di atas. Demikian juga engkau, Bapak Ibu, engkau dan saya. Kita enggak perlu sikut kanan, sikut kiri, injek yang di bawah. Ngejelek-jelekin yang di atas supaya kita naik, enggak usah. Diem aja Bapak Ibu dipromosi. Kenapa? Karena engkau itu lampu. Kalau sampai Anda di posisi yang bawah, yang rugi bukan lampunya, yang rugi yang punya rumah Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau sampai Bapak Ibu nggak dipromosi, yang rugi itu Tuhan.
Jadi pegang janji Tuhan ini Bapak Ibu, apalagi dari Gembala Pembina sampaikan ini jadi ayat emas untuk tahun ini ya. Terang dunia, bangkit menjadi terang. Arise and shine. Jadi siap-siap promosi ya. Keadaan dunia mungkin lagi gak baik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dengar mulai tadi subuh ya, malam ke subuh itu kan udah mulai isu-isu Iran mau menyerang Israel yang ada kemungkinan leads to World War III, bisa terjadi perang dunia ketiga. Ya itu kita doakan supaya jangan terjadi, kita perkatakan damai sejahtera. Tapi andai kata pun hal-hal buruk itu terjadi, seperti tadi kita lihat videonya singkat ya Bapak Ibu ya. Ada banjir, ada hujan, ada badai. Kalau kita dibangun di atas batu karang, kita pasti tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi tadi identitas yang baru itu, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Jadi nanti ketemu lagi sama saya, kalau bisa Bapak Ibu bilang, Pak, ini rekening saya nambah nolnya 1 gitu kan. Kan lumayan ya, nambah 1 digit kan lumayan. Kalau enggak, Pak saya pindah rumah lebih besar, haleluya. Kalau enggak posisi saya di kantor jadi lebih tinggi. Harapkan itu Bapak Ibu, amin. Nah cuma kita harus lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini bicara mengenai tindakan-tindakan yang baru. Jadi yang pertama tadi bicara apa Bapak Ibu? Kita hilangkan segala alasan-alasan, no excuses. Excuses yang ini mengintimidasi kita, yang bilang wah kamu gak bisa, kamu itu kurang baik loh. Kamu bisa sih, kamu ini dipromosi bisa, tapi nanti. Itu ada, hati-hati ya. Tapi janji Tuhan tadi worship leader bilang, hari ini, harinya Tuhan itu hari ini. Janji Tuhan diberikan, janji Tuhan digenapi itu kapan? Saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa seperti Firaun. Firaun dikasih pilihan sama Musa. Firaun, kapan? Kan Firaun minta, Musa tolong ini kodok-kodok ini disingkirkan dari seluruh tanah Mesir. Musa kan tanya, kapan Firaun mau disingkirkan? Firaun jawabnya apa? Besok aja. Ya, itu jawaban Firaun. Kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kalau ditanya mau diberkati kapan? Sekarang. Amin. Mau terima janji Tuhan kapan? Sekarang. Mau sembuh kapan? Sekarang. Mau ada terobosan kapan? Sekarang. Kenapa? Karena Mazmur bilang tadi, kita nyanyikan, hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan itu. Kita mau bersukacita di dalamnya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi setelah kita singkirkan segala excuses di pikiran kita, caranya gimana? Begitu ada pikiran-pikiran negatif, kita bilang apa? Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Perkatakan ya Bapak Ibu ya. Karena ini pikiran ini kadang suka dituduh terus sama si jahat. Kita harus perkatakan, aku diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, aku diberkati Tuhan. Besok pagi Bapak Ibu yang mulai bekerja, sebelum berangkat kerja, katakan, aku diberkati Tuhan. Sampai ke kantor bilang, aku diberkati Tuhan. Sampai di tempat pekerjaan yang bisnis, aku diberkati Tuhan. Hari ini aku diberkati Tuhan. Yang mungkin bagian marketing, perkatakan, aku terima orderan yang banyak hari ini. Hari ini yang ngutang-ngutang lama gak bayar-bayar, hari ini bayar dalam nama Yesus. Perkatakan amin. Haleluya. Yang kedua, kita punya identitas yang baru. Sebagai garam, sebagai terang. Terang itu pasti diangkat ke atas. Yang bertanggung jawab mengangkat Bapak Ibu sebagai terang itu yang punya rumah. Tuhan sendiri yang angkat. Amin. Yang ketiga, kita masuk dalam tindakan-tindakan yang baru. Tindakan-tindakan baru ini bicara mengenai bagaimana kita bersikap sama Tuhan, bersikap sama orang lain, bersikap sama diri sendiri. Next slide. Matius 5, mulai ayat 17 bicara mengenai Yesus dan hukum Taurat.
Tuhan Yesus bilang, kita baca aja ya. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Boleh ditampilkan slide-nya? Ayatnya. Matius 5 ayat 22. Nah, ini berapa banyak Bapak Ibu yang belum pernah ngebunuh orang? Banyak ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau benci aja, kita udah membunuh. Kenapa membenci aja kita udah membunuh? Karena seringkali kalau misalnya orang, jangan bilang kita lah ya, orang kalau udah benci, dia kalau ada kesempatan untuk membunuh, kalau nggak ada hukum yang mengekang, udah dibunuh itu orang. Seringkali orang nggak membunuh orang lain itu bukan karena nggak bisa, bukan karena dia mau taat sama hukum, dia takut di penjara. Tapi dalam hatinya itu, keselnya itu. Berikutnya, ayat 23. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Susah gak? Susah. Kita, ya berapa banyak kita kalau ada ganjelan sama saudara kita, terus kita mau ke gereja gimana? Kan kita ke gereja aja ya. Gak berdamai dulu gitu. Kemudian ayat berikutnya. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Bapak Ibu, ini bicara tentang hukum Taurat. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu bahwa gak ada seorang pun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat? Gak ada. Yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu aja gak ada yang bisa genapi Bapak Ibu. Terus sekarang Tuhan Yesus datang, kucuk-kucuk datang ya. Terus dia bilang, ini kalau benci pun udah bunuh loh. Ini kalau lihat cewek, lihat perempuan terus mengingininya, atau dalam bahasa Alkitab terjemahan lama dikatakan terbangkitkan birahinya, sudah berzina. Kemudian yang apa lagi? Segala macam, mata ganti mata di ayat-ayat berikutnya gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Ini kayak perintah-perintah yang sudah mustahil untuk dilakukan, diangkat lagi lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Lebih mustahil lagi. Jadi ketika kita berhadapan dengan, tadi udah dapat tentang kita yakin betul bahwa kita diberkati Tuhan. Langkah kedua kita tahu kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Sebagai garam, sebagai terang. Tetapi begitu masuk langkah ketiga, ya Tuhan ini sih mustahil. Kita gak mungkin bisa lakukan ini Bapak Ibu. Kita gak mungkin gak benci orang, betul? Cuma saya doang berarti Bapak Ibu. Kita gak mungkin. Jadi kita pasti melanggar semua itu. Jadi gimana? Ternyata Tuhan Yesus kasih kuncinya, ayat 45. Matius 5 ayat 45, boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Udah sampai situ aja. Kuncinya di sini. Ternyata kuncinya bukan kita berusaha. Wah saya gak boleh benci orang. Saya gak boleh, kalau lihat perempuan yang cantik tutup mata, udah langsung berpaling. Wah repot gitu kalau kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita
tinggal di rumah aja gitu ya. Tapi kuncinya itu bukan kita nggak melakukan ini, kita melakukan itu. Tapi kuncinya adalah kamu adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang tahu kalau misalnya pasangan suami istri yang bapaknya rambutnya ikal, ibunya rambutnya ikal, percaya sama saya anaknya nggak mungkin rambutnya lurus. Setuju? Nah, kemudian bapaknya sawo matang, ibunya sawo matang. Kalau anaknya pengen putih, dia harus pakai pemutih. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau bapaknya putih, ibunya kulitnya putih, anaknya mau gimana pun kulitnya putih. Amin. Hal yang sama kita. Kita begitu lahir baru, terima Yesus Tuhan dalam hati kita, dikatakan kita dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Mulai saat itu DNA rohani kita itu berubah Bapak Ibu. Berubah. Saat itu mulai ada kecenderungan di dalam kita itu jadi gak suka dosa. Dan saya harus katakan di sini dari mimbar ini, itu gak usah dipaksakan. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Berapa banyak bapak-bapak yang pernah lihat teman di kantor misalnya ya, dia itu sebenarnya rambutnya ikal. Tapi suatu kali nyampe ke kantor kok jadi lurus ya. Ada mujizat terjadi gitu ya. Tapi berapa banyak bapak-bapak yang melihat bulan depan teman kita yang rambutnya lurus itu ikal lagi. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena DNA-nya nggak lurus. Jadi kita juga sama Bapak Ibu. Kalau kita punya DNA Kristus, hidup tadi Pentakosta ketiga dikatakan generasi muda yang tidak suka dosa, membenci dosa, menjauhi dosa. Itu terjadi dengan sendirinya. Karena udah bawaannya rambutnya ikal. Mau dilurusin juga jadi ikal lagi. Memang tentu ada pengaruh-pengaruh dari luar Bapak Ibu yang mempengaruhi kita. Kita mungkin jatuh dalam dosa. Kita mungkin lagi lihat-lihat internet tiba-tiba ada gambar yang kurang senonoh misalkan. Kita lihat dan kita terpancing misalkan. Tapi kita dalam hati itu gak enak pasti. Kenapa saya bilang pasti gak enak? Karena DNA-nya Bapak Ibu itu udah berubah. Mungkin kita bisa lakukan dosa. Mungkin kita bisa, rambut kita yang ikal bisa diluruskan. Tapi itu sementara. Balik lagi pasti. Kenapa? Bapak Ibu baca Lukas pasal 15 cerita tentang anak yang hilang. Bapak Ibu melakukan kesalahan, melakukan dosa mau gimana pun juga. Engkau pasti balik lagi. Karena ada panggilan di hati kita untuk balik ke rumah Bapa. Karena DNA-nya udah berubah. DNA kita. Amin. Jadi untuk kita punya hati yang tidak bercabang. Hati yang bulat. Saya ulang lagi. Yang pertama, no excuses. Selalu ada alasan-alasan di kepala kita. Bahkan mulai dari keluar dari tempat ini pun, Bapak Ibu mulai ada pikiran-pikiran negatif itu. Mana mungkin saya dipromosi. Saya kan cuma lulusan SMP. Mana mungkin saya diangkat sama Tuhan. Saya bilang, waktu Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Titik ya. Enggak ada terms and condition kan. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kalau kamu ikut KUL, ikut KOM, ikut pelayanan, melayani Tuhan, anaknya bawa ke sekolah minggu, dibaptis, baru kamu jadi terang dunia. Ada kayak gitu Bapak Ibu? Kamu adalah terang dunia titik. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka hitung-hitungan Bapak Ibu. Dia itu kalau kasih berkat, kasih berkat.
Matius tadi bilang, Bapamu yang di sorga itu menerbitkan matahari untuk orang baik maupun buat orang jahat. Apalagi kalau kita anak-anaknya. Dia itu gak ikut hitung-hitungan. Kalau tiap hari saat teduh, gak bolong seminggu, nih saya kasih orderan nih, tambahin 10% orderannya. Kalau gak saat teduh, saat teduh dulu ya. Kalau enggak nih orderannya ditahan sama Tuhan. Berapa banyak yang punya pikiran seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Itu tipuan si jahat, tipuan iblis. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya anak boleh angkat tangannya? Berapa banyak Bapak Ibu yang punya anak, anaknya nakal terus gak dikasih makan, ada gak? Gak ada. Kamu aja yang jahat tahu memberi yang baik, kata Tuhan Yesus. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kita itu banyak dibohongin sama si jahat Bapak Ibu. Kita tuh sering kali mikir, wah Tuhan itu banyak terms and conditions ya. ABCD. Wah ini gak ikut pertemuan pengerja. Ini kurang loh nanti omset kamu. Wah ini gak ikut ini. Ini komnya bolong-bolong nih. Nanti gak bisa dipromosi. Gak ada. Amin. Kalau Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih berkat. Dan yang terakhir, kita melakukan tindakan-tindakan yang baru. Kenapa? Karena kita punya DNA yang baru. Kita ini udah jadi ciptaan yang baru Bapak Ibu. Sadar ataupun enggak. Ini bahkan mungkin saya direkam cuma ya. Bapak Ibu melakukan kesalahan pun, dari dalam hati itu Roh Kudus akan menginsafkan. Dibawa balik lagi. Udah rambut yang ikal udah diluruskan sampai selurus-lurusnya. Pasti jadi ikal lagi. Bapak Ibu dipengaruhi sama dunia untuk melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang menyakiti Tuhan. Itu sama Tuhan itu kita gak akan bisa. DNA-nya udah berubah. Kita gak akan nyaman dan kita pasti tinggalin itu. Kita akan masuk ke tempat yang kita seharusnya di situ, seperti ikan Bapak Ibu. Ikan itu gak bisa hidup di luar air. Hal yang sama seperti kita. Kita udah lahir baru, DNA kita udah berubah. Kita gak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Kita akan mencari Tuhan. Kita akan balik lagi sama Tuhan. Haleluya. Saya selesai sampai di sini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang dalam kehidupan, dalam pekerjaan, suka ada pikiran-pikiran yang tadi, excuses. Begitu mau dipromosi, muncul pikiran, kamu itu gak cukup baik, kamu itu kurang pengalaman, teman kamu lebih pintar. Berapa banyak yang seperti itu? Berapa banyak yang Bapak Ibu berbuat baik seperti garam, tapi gak dianggap orang. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih untuk pesan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak tanya pagi hari ini Tuhan, hati kami boleh menjadi bulat Tuhan. Sehingga kami bisa fokus dalam iring Tuhan. Fokus dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya kehidupan, punya rumah yang teguh, kokoh Tuhan. Rumah kerohanian kami. Rumah keluarga, hubungan, rumah keuangan, karir, masa depan kami. Kokoh dibangun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang berkata, Pak Pendeta saya orang yang seperti itu. Yang suka ada alasan-alasan yang menuduh saya. Kalau Bapak Ibu seperti itu boleh angkat tangannya. Kita akan berdoa. Berapa banyak Bapak Ibu yang
Kita berbuat baik, terus-terusan berbuat baik. Tapi seakan-akan kok jadi saya kayak dimanfaatin ya sama orang-orang gitu. Gak ada yang hargain. Kadang kita kecewa, kita capek. Berapa banyak yang seperti itu Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Dan yang terakhir, berapa banyak kita yang berusaha untuk hidup benar. Kita ke gereja, kita pelayanan, kita lakukan A, B, C, D, kita saat teduh, ikut ikut cool, semua untuk menyenangkan Tuhan. Kita berusaha untuk hidup benar, kita menjaga kekudusan. Tetapi kadang-kadang kita capek, kita gagal, kita lakuin salah. Berapa banyak Bapak Ibu yang seperti itu, boleh angkat tangannya. Kita sama-sama berdoa, Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Hanya mulai pagi hari ini Bapak, semua dari kami sadar betul. Ketika ada excuses itu datang, kami katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Berkat Tuhan cukup bagiku. Berapa banyak Tuhan yang saat menjadi garam kecewa Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Ini pagi hari ini juga Tuhan, Engkau yang mengangkat anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi terang. Kau angkat Tuhan ke posisi yang tinggi. Kau angkat Tuhan untuk menerangi. Dan terakhir Tuhan yang berusaha untuk hidup benar, tetapi seringkali menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan mulai pagi hari ini ada kesadaran kami punya DNA yang baru Tuhan. Kami punya DNA Bapa di sorga. Kami adalah ciptaan yang baru Tuhan Yesus. Berkat-Mu Bapa atas umat Tuhan di tempat ini berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa di sorga. Makasih Tuhan. Saya bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Makasih Bapa di sorga. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama saya katakan amin, amin Tuhan.